Maka praktis peristiwa ini saat diceritakan oleh Kanjeng Rasul kepada semua umatnya waktu itu, bagi yang belum beriman, tambah tidak percaya, tambah kafir, tambah menganggap seorang nabi itu sebagai orang yang tidak waras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, hadirin yang kami hormati, dan saudaraku sekalian sebangsa setanah air yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan malam hari ini, masih di akhir bulan Rajab, kita alhamdulillah dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kesehatan kita semua tidak ada lain, itu merupakan wujud bahwa kita masih mendapatkan fadl dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan satu situasi di mana kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang mulia, kita niat untuk memuliakan Syahrul Rajab tersebut dalam rangka kita menunjukkan rasa mahabbah kita terhadap Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul panutan baik di dunia sebagai uswah hasanah bagi kita dalam semua sendi kehidupan, baik kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat, berkemanusiaan secara umum. Terlebih kita berharap jika kita mengaku sebagai umat Nabi terakhir tersebut, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang mempunyai akhlak yang mulia, kita kembali ke fase yang bakok, yang langgeng di alam kubur dan seterusnya hingga hari kiamat. Kita mendapatkan syafaat yang al-uzma, syafaat yang besar, syafaat yang mulia dari sisi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku sekalian yang kami hormati, kita sesungguhnya berharap di saat kita semua sudah masuk di bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Sehingga ketika kita masuk bulan Rajab, kemudian secara massal setiap mau sholat, setelah azan kita memuji terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi Sya'bana, wa ballighna ila syahri Ramadana. Jadi dimulai dari kita masih diberi kesempatan di bulan Rajab saja, kita sudah memohon kepada Allah semoga diberi berkah. Berkah itu apa sih? Berkah itu kan ziyadatul khair, supaya kehidupan kita, umur kita, aktivitas kita
diberi keberkahan. Kemudian nanti tidak lama kita akan beranjak kepada bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan Sya'ban, pantasnya kalau logika manusia ya mestinya kita akan beranjak ke bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Nah, semoga Allah menakdirkan kita masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi keimanan, kesadaran untuk merayakan, untuk menghargai, untuk menikmati indahnya Ramadan yang akan datang, yang tidak lama lagi akan kita sampai ke bulan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita cukup prihatin, di mana seharusnya di bulan Rajab itu sesuai dengan namanya itu rahmatullah itu turun kepada kita semua. Tiba-tiba kita diuji dengan beberapa persoalan yang cukup menjadikan keriuhan terjadi di mana-mana, terutama di media sosial. Entah itu diawali persoalan polemik sesajen, polemik wayang, polemik macam-macam kegiatan, macam-macam imbas dari kebijakan, baik terjadi polemik di Wadas, kemudian polemik kelangkaan minyak tanah, tempe tahu, minyak goreng maksud saya, belum lagi persoalan-persoalan yang tiba-tiba muncul hari ini. Jadi kita membayangkan di saat bulan Rajab itu kita sudah memohon kepada Allah supaya diberi keberkahan. Nanti berlanjut bulan Sya'ban juga mohon diberi keberkahan, sehingga kita siap menghadapi bulan Ramadan dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang ikhlas memasuki bulan yang super mulia tersebut. Tapi yang namanya manusia itu kan mahallul khata' wan nisyan, mempunyai cita-cita mulia, tetapi dalam waktu sekejap bisa lupa karena ada persoalan lain yang datang mengujinya. Nah, semoga apapun yang terjadi, keriuhan yang terjadi hingga detik ini masih terjadi, semoga kita bisa menyikapi itu semua dengan hati yang dingin, dengan logika yang dewasa, juga dengan sembari mengembalikan ini semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harapan kita di saat kita hari ini masih diberi kesempatan melihat mulianya bulan Rajab, nanti beranjak bulan Sya'ban hingga ke bulan Ramadan, betul-betul kita bisa menggunakan momen yang mulia tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab ini terjadi pada tanggal tepatnya 27 Rajab. Nah, Isra Mi'raj itu berulang kali disampaikan di beberapa forum, baik secara formal maupun non formal, baik secara kecil-kecilan maupun secara kolosal, ya, secara besar. Ada pengajian akbar di mana-mana yang tema besarnya adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di mana peristiwa tersebut sebagaimana disebutkan ayatnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang menjadi titik berat yang harus kita fahami dari ayat tersebut adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa yang sederhana, di mana ada satu ayat dalam Al-Quran diawali dengan Subhanalladzi, Maha Suci Allah, Zat Asra yang menjalankan bi'abdihi terhadap hambanya, lailan ing dalam waktu bengi, dalam waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid aqsa Palestina, dan kemudian mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau peristiwa ini kita sikapi secara logika yang bodoh, pasti tidak logis, tidak mungkin masuk akal. Di mana seorang nabi dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa saja sudah hampir 1.500 km. Dan kemudian mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, bahkan di atas lagi fil arsyistawa. Nah, itu tidak sampai subuh Kanjeng Rasul sudah kembali lagi di Makkah. Maka praktis peristiwa ini saat diceritakan oleh Kanjeng Rasul kepada semua umatnya waktu itu, bagi yang belum beriman, tambah tidak percaya, tambah kafir, tambah menganggap seorang nabi itu sebagai orang yang tidak waras. Bahkan orang yang tadinya sudah beriman pun itu ada yang berbalik arah, menjadi tidak iman kembali karena menganggap seorang nabi itu berbohong. Nah, waktu itu sahabat pertama yang meyakini apa yang diceritakan Nabi dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sahabat Abu Bakar. Sehingga sahabat Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Karena apa? Karena sahabat Abu Bakar itu umat sekaligus sahabatnya Nabi yang pertama meyakini dan meyakinkan saudara-saudara yang lain bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa besar yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memang berkuasa dalam segala hal, apalagi hanya persoalan Isra Mi'raj tersebut. Nah, dalam sholawat Al-Barzanji itu dijelaskan bahwa di level-level langit yang diambah ya, dilalui oleh Kanjeng Rasul itu sekaligus reuni dengan nabi-nabi sebelumnya. Di sini dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqdatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah wa urija bihi ila samawati fara'a adam fil ula wa qad jalla lahul waqar wa ala. Pertama, di langit pertama itu Kanjeng Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Wa ra'a fis saniyati Isa bin Maryam al-batulil barratit taqiyah. Dan yang kedua, Kanjeng Rasul bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, di mana di langit kedua.
Wa ra'a fis salisati Yusuf bi suratihil jamaliyah. Di langit ketiga Kanjeng Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu seorang nabi yang di sini bi suratihil jamaliyah, dengan rupa yang sangat indah, sangat memang Nabi Yusuf itu nabi yang sangat ganteng, sangat cakepnya luar biasa. Wa fir rabi'ati Idris alladhi rafa'allahu makanahu wa a'la. Di langit keempat Kanjeng Rasul reuni dengan Nabi Idris. Wa fil khamisati Harun al-muhabbaba fil ummatil israiliyah. Di langit kelima Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian wa fis sadisati Musa alladzi kallamahu Allah taala wa najah. Di langit keenam Kanjeng Rasul bertemu dengan Nabi Musa, kallamahu Allah taala wa najah, karena Nabi Musa terkenal dengan julukan Kalimullah. Wa fis sabi'ati Ibrahim alladzi jaa'a rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyyah wa hafidhahu min nari namrud wa 'afahu summa rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sharifal aqlami bil umuril maqdiyah ila maqamil mukafahatil ladzi qarrabahu Allahu fihi wa adna. Nah, itu Kanjeng Rasul dari langit pertama hingga langit ketujuh bereuni dengan nabi-nabi sebelumnya, dari mulai Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Setelah itu beranjak lurus terus sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Nah, kesimpulannya bahwa kita perlu memahami bahwa ini salah satu pelajaran penting, bahwa sedemikian kuasanya Tuhan, kuasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan sang Rasul. Nah, turunannya terhadap kita sebagai abd, sebagai hambanya Allah, apalagi Rasul saja yang sebagai Rasulnya Allah, sebagai manusia yang sangat mulia, manusia yang maksum, itu dipanggil oleh Allah untuk urusan yang sangat penting, di mana oleh-olehnya adalah Kanjeng Rasul supaya mewajibkan, supaya menyampaikan ada satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita semua sebagai hamba Allah, yaitu sholat 5 waktu dalam satu hari tersebut. Nah, jadi intinya Isra Mi'raj adalah bahwa satu, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang itu betul-betul otoritas sang kuasa, otoritas kekuasaan Allah, di mana menjalankan seorang abd yang mulia yaitu sang Rasul dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj hingga Sidratul Muntaha, pulang pergi itu tidak sampai 1 malam, tidak sampai subuh Kanjeng Rasul sudah sampai lagi kondur di Mekah. Sehingga kita sebagai hamba Allah merasa bahwa sedemikian lemahnya kita, sedemikian kecilnya kemampuan kita hanya sebagai abd yang tidak mempunyai kemampuan apapun, kecuali ini semua adalah kekuasaan sang pencipta belaka, kekuasaan Allah yang maha perkasa, maha mampu dalam segala hal. Yang kedua, oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah
wahyunya Allah yang dititipkan, dipesankan kepada sang Rasul melalui Isra Mi'raj tersebut, bahwa kita sebagai umatnya untuk melaksanakan sholat lima waktu tersebut. Nah, mudah-mudahan dari peristiwa besar Isra Mi'raj tersebut, sebagai hamba Allah, sebagai pribadi-pribadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai abad, sebagai kawulanya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai umatnya Kanjeng Rasul, kita merasa bahwa sedemikian lemahnya kita. Yang kedua, kita bisa memperbaiki diri kita, karena sholat itu kan tanha 'anil fahsya wal munkar. Semoga dengan kita bisa konsisten melaksanakan oleh-olehnya Kanjeng Rasul dari Isra Mi'raj itu berupa sholat, betul-betul membawa pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, sehingga dalam konteks yang lebih luas kita akhirnya beranjak menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat bangsa yang baik, menjadi masyarakat dunia yang baik, karena kita adalah manusia yang melaksanakan sholat, di mana sholat itu bukan saja hanya persoalan sebagai sebuah ritual yang wajib, tetapi sholat diharapkan berefek besar terhadap perilaku, baik perilaku manusia secara personal, secara kolektif sebagai umat beragama, kolektif sebagai sebuah bangsa, maupun kolektif sebagai sebuah entitas besar, sebagai manusia yang hidup dalam komunitas besar di dunia ini, sehingga terjadi keharmonisan di semua sendi-sendi kehidupan kita dalam beragama, berbangsa, dan hidup di ranah kemanusiaan universal sebagai penduduk di dunia ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'bana wa ballighna ila syahri Ramadana. Semoga kita sampai ke bulan mulia bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa menikmati indahnya Ramadan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.